Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suara isak tangis dari seorang gadis yang semalam telah menemaninya di hotel membuat Rasya langsung membuka matanya. "Sorry Ren," ucapnya lirih sambil kembali merengkuh tubuh gadis itu dari belakang karena posisinya tengah memunggunginya. "Gue gak nyangka lo bisa jadi bajingan juga, Kak. Gue benci sama lo. Kenapa lo tega sama gue?" "Aku minta maaf, Ren, tapi sungguh ini juga bukan keinginanku. Kamu ingat bagaimana aku sejak awal sudah menyuruhmu pergi. Kenapa kamu tidak langsung pergi? Harusnya kamu mendengarkanku agar semua ini tidak terjadi," kata Rasya panjang lebar. Ia tahu bahwa dirinya sudah salah, bahkan sangat salah. Namun ia juga sempat memperingatkan Renata agar ia segera pergi atau menjauh darinya. "Gue mana tahu lo kayak gitu, bangsat. Gue emang bangsat, Ren," sentak Rasya tiba-tiba membuat Renata terdiam dan semakin mengeratkan selimutnya. Ia begitu terkejut saat orang yang ia kira selama ini baik, lembut, dan penuh kasih sayang itu ternyata bisa membentak dan memakai "lo gue." "Gue laki-laki normal dan gue di bawah pengaruh obat. Berulang kali gue minta lo pergi, tapi lo yang maksa mau ikut masuk. Setelah masuk lo pergi dan gue sudah berjuang sendiri, Ren. Lo malah datang mengumpankan diri lo sendiri. Dan lo juga jangan munafik, Ren. Lo menikmati sentuhan gue. Dan sekarang lo seperti korban pemerkosaan," seru Rasya jengah dan sudah mencapai batas kesabaran. "Terus gue mesti gimana, hah?" Renata bangun dan langsung menatap tajam laki-laki yang sudah merenggut kesuciannya. "Sebentar lagi gue bakal merit, Kak. Gue mau menikah. Terus gue mesti gimana? Apa yang harus gue lakuin? Gue mesti bilang apa sama keluarga gue, sama calon suami gue?" Rasya mengusap wajahnya dengan kasar, karena sesungguhnya ia juga bingung dengan semua yang terjadi. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa menjadi sebajingan ini. Kini apa bedanya dirinya dengan almarhum ayahnya yang juga suka main perempuan? Kemarin saat dirinya tengah berkumpul dengan teman-temannya, ia tanpa sengaja meminum minuman yang diberi obat oleh temannya. Sesungguhnya itu minuman bukan untuknya, tapi malah terminum olehnya. Dan ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke hotel keluarganya karena itu yang paling dekat. Ia bisa menghabiskan waktu untuk menonton video sambil menuntaskan keinginannya. Namun siapa sangka dirinya malah bertemu dengan Renata dan gadis itu sendiri yang asal masuk ke dalam kamarnya, melihat putaran video yang masih berlangsung dan beberapa kaset yang masih berserakan di lantai. Sebagai laki-laki normal yang sedang di puncak gairah, tentu saja Rasya langsung menyerang Renata setelah beberapa kali ia mengusir gadis itu, tapi ia tidak mau pergi dan hingga akhirnya mereka berdua saling bercumbu dan menikmati sentuhan lawan. "Gua akan tanggung jawab," kata Rasya dengan tegas dan yakin, membuat Renata langsung menatapnya tajam. "Gue gak mau nikah sama lo," seru Renata menatap Rasya dengan penuh kebencian. "Terserah, tapi kalau sampai benih gue tumbuh di rahim lo, jangan salahin gue." Rasya bangkit dari tempat tidur untuk membersihkan tubuhnya sambil menjernihkan isi kepalanya. "Sayang, kamu dari mana saja? Aku sudah menghubungimu sejak kemarin," ujar Vino menyambut kedatangan Renata di rumahnya. Tubuh Renata terpaku di ambang pintu. Ia menatap Vino dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Ia membenci Vino, juga membenci dirinya. Mengapa dirinya nekat mengikuti Vino ke hotel? Harusnya dirinya tetap pergi ke sekolah dan fokus belajar. Lalu kini dirinya sudah kehilangan mahkotanya gara-gara Vino. "Yah, ini semua gara-gara Om Vino," gumamnya dalam hati sambil menatap Vino penuh kemarahan.
"Hei, kamu kenapa?" tanya Vino menyentuh kedua bahu Renata. Namun dengan cepat ia menghempaskan tangan Vino. "Ren," panggil Vino mengerutkan dahinya heran. "Kemarin pagi Om kemana?" tanya Renata dengan wajah datarnya. "Pagi," Vino berpikir sejenak, lalu senyum terbit di wajahnya. "Pagi aku Hotel Arasya," tebak Renata mengepalkan tangannya. Namun Vino malah tersenyum dan mengiyakan tebakan Renata. "Kok kamu tahu? Aku kemarin mengantarkan Natali ke sana. Dia tak mau menginap di rumahku, makanya dia memintaku untuk mencarikan hotel." "Siapa Natali?" tanya Renata memotong penjelasan Vino. "Dia adik mama aku, ya bisa dibilang dia itu tante aku. Tapi karena umurnya nggak beda jauh dariku, maka kita seperti teman dan seumuran," jelas Vino dengan santai dan jujur. Dek, Renata langsung menelan salivanya, jantungnya berdetak tak karuan. Ia merutuki kebodohannya, ia sudah salah paham kepada Vino. Ia pikir Vino berselingkuh dan hendak bermain dengan perempuan bayaran. Namun siapa sangka, malah ternyata dirinya lah yang bermain dengan Rasya. Tanpa sadar air matanya langsung mengalir membasahi pipinya. "Loh, kamu kenapa?" Vino begitu terkejut melihat Renata yang terisak. Ia pun langsung merengkuh tubuh Renata dan membawanya ke sofa. "Kenapa aku tidak melihat mobilmu di depan?" tanya Renata lagi sambil menangis di pelukan Vino. "Ah, mobilku dibawa sama dia. Kemarin aku pulang dijemput Tony. Makanya aku sedikit kesal lantaran mobil kesayanganku dipakai olehnya. Padahal itu mobil terbaikku. Karena dengan mobil itu aku berhasil memenangkan beberapa kali balapan." Jelas Vino panjang lebar, membuat tangis Renata semakin pecah. Maafin aku. "Kenapa kamu meminta maaf?" tanya Vino heran. Dan saat Renata mendongakkan wajahnya ke Vino, ia sedikit menjauhkan kepalanya. Dan betapa terkejutnya Vino saat tanpa sengaja matanya melihat beberapa ceri tertanam di leher Renata. Vino berdehem, mencoba mengalihkan pandangannya dan mencoba berpikir positif. Mungkin saja Renata masuk angin habis kerokan. Mungkin. Tapi ia juga bukan cowok ABG yang tidak bisa membedakan mana ceri buatan laki-laki atau ceri bekas kerokan. Ia kembali menghela nafasnya panjang dan menunggu penjelasan Renata. "Katakan, ada apa?" tanya Vino memejamkan matanya. Ia mencoba bersabar dan bersiap menerima apapun penjelasan dari Renata, karena Vino sudah merasa bahwa ada yang tidak beres dan disembunyikan oleh Renata. Renata kembali menundukkan wajahnya ke bawah. Ia sedang mencoba mengumpulkan keberanian untuk jujur pada Vino. Tapi ternyata itu sangat sulit dan ia memutuskan untuk memendamnya sendiri. Aku mau mandi dulu, nanti aku akan menemui Om lagi. Om lebih baik ke kantor atau pulang dulu, permisi." Setelah mengatakan itu, Renata langsung berlari menuju kamarnya. Vino yang merasakan keganjalan dan ada yang tidak beres dengan Renata akhirnya menyuruh seseorang untuk menyelidiki dan mengikuti kemanapun Renata pergi. Entah mengapa sejak kejadian beberapa hari yang lalu, kini dirinya merasa bahwa Renata semakin menghindarinya. Ia selalu mencoba untuk merayu Renata dan meluluhkan hatinya kembali, namun Renata tetap menjauhinya. "Bagaimana?" tanya Vino pada orang suruhannya saat datang ke kantor untuk memberikannya laporan. "Memang benar saat itu Nona Renata mengikuti Anda ke hotel, Tuan. Namun saya tidak bisa melacak lebih detail lagi karena memang tidak ada rekaman Nona sama sekali di hotel itu. Hanya ada mobilnya yang terlihat memasuki kawasan hotel tepat di belakang mobil Anda." Jelas orang tersebut membuat Vino menghela nafasnya panjang.
ia menyalahkan dirinya. Harusnya ia saat itu mengajak Renata atau setidaknya ia memberikan kabar terlebih dulu agar tak terjadi salah paham. Kini Vino berpikir bahwa Renata cemburu dan akhirnya ia melampiaskan amarahnya pada orang lain. "Baiklah, terima kasih," ujar Vino. Lalu ia menyandarkan kepalanya pada kursi dan matanya fokus menatap langit-langit ruangannya. Menghela nafas kasar, Vino bangkit dari tempat duduknya dan segera menghubungi temannya, Erik. Ia rasa hanya dia yang bisa mengobati rasa sesaknya saat ini. Tentu saja dengan balapan, bukankah di sana ia bisa melampiaskan rasa sesak dan kesalnya? Flashback off. Hanya bekas merah kan Om? Bisa saja mungkin dia. Michelle tampak berpikir dan bingung dengan apa yang harus ia katakan setelah mendengar semua penuturan Vino. "Bagaimana kalau dia mendapatkan bekas itu dari mantan kekasihmu?" tanya Vino yang membuat Michelle langsung membulatkan matanya dengan sempurna. "Om jangan bercanda, masa Kak Rasya?" pekik Michelle tak percaya. "Aku udah pacaran sama dia lama loh Om, setahunan. Dia bukan tipe laki-laki begitu, nggak mungkin Kak Rasya." "Baby, aku sedang patah hati. Kamu bilang kalau aku menyakiti sahabatmu, maka kau akan membenciku. Lalu sekarang saat aku merasa bahwa akulah yang tersakiti, mengapa kau tak membela aku?" Melas Vino membuat Michelle merasa tidak tega dan iba. "Om, sekarang dia berada di rumah mantan kamu," ujar Vino menunjukkan lokasi Renata kini. "Kok Renata di sana?" tanya Michelle penasaran, membuat Vino mengangkat kedua bahunya cuek. Walau sebenarnya hatinya sangat sesak, sebenarnya ia sangat ingin menghampiri Renata, namun ia merasa tidak perlu karena itu hanya akan menambah luka di hatinya. Karena ini tidak hanya sekali ia melacak keberadaan Renata yang ternyata berada di rumah Rasya. "Michelle akan ke rumah Kak Rasya sekarang. Om Vino baik-baik dulu ya. Jangan keburu bunuh diri. Michelle akan bantu, oke?" "Kamu pikir aku anak kecil yang langsung bunuh diri hanya karena wanita?" sungut Vino kesal, membuat Michelle sedikit terkekeh. "Sudahlah, pokoknya aku akan mencoba meluruskan masalah kalian dan besok aku pastikan bahwa pernikahan kalian akan berlangsung." Michelle segera meraih tasnya dan pergi ke rumah Aldi. Ya, rumah Aldi, karena hari sudah hampir malam. Ia akan jauh merasa lebih aman bila bersama kekasihnya. Ia tidak akan ceroboh lagi. Ia tidak mau hubungannya ikut salah paham seperti Vino dan Renata, pikirnya. Setelah menjemput Aldi, ia pun segera menuju rumah Rasya. Awalnya Aldi menolak, namun karena paksaan dan sedikit ancaman, Aldi terpaksa mengikuti Michelle ke sana. Karena sesungguhnya Aldi masih belum siap untuk kembali bertemu Rasya dan mamanya.